teman-teman, bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas. Wow. Dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Wow. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2000 mm untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti di 2028 kita akan berkembang di sekitar kurang lebih 2000 mm. Di 2030 itu akan kita kembangkan menjadi 3000 mm. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ini Giant. Dan dengan demikian selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028 itu kita sudah mulai produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90.000 barel, dan di 2029-2030. Jadi selama ini kalau teman-teman dengar suara-suara nyinyir, Indonesia akan bubar, Juli Agustus akan chaos, Indonesia akan runtuh, itu suara-suara orang-orang yang pengen kita panik. Kita jadi sibuk ngurusin kepanikan, keributan ini sampai lupa kita itu sekaya itu loh. Mereka punya rencana untuk mengakuisisi kekayaan kita. Jangan terpancing teman-teman. Kenapa Belanda datang ke Indonesia? Kenapa coba? Jauh-jauh dia mau datang. Kenapa? Mau jempol. Mau apa coba? Jauh-jauh naik kapal gitu ya. Tanyakan lagi, kenapa Jepang juga datang? Begitu juga Portugis, Inggris dan sebagainya. Jawaban itu juga terjadi dengan situasi sekarang. Kenapa Amerika datang ke Venezuela? Kenapa dulu datang ke negara-negara lain juga di Venezuela? Jawabannya cuma satu. Kenapa Belanda datang? Kenapa Jepang datang? Karena kita kaya. Jadi ya, Indonesia itu terbesar dengan cadangan timah dunia. Terbesar bauksit-nya, tembaganya, sawitnya, emasnya, floranya, faunanya, udah tadi disebut satu persatu. Jadi mereka datang ya untuk itu. Jadi kalau kita nggak kuat gimana? Sementara saya ingat banget ketika Presiden Prabowo Subianto, waktu itu belum Pak Presiden berarti, Pak Prabowo dulu, mengusulkan itu, termasuk ketika jadi Menhan, mengusulkan untuk tambahan. Apa katanya? Wah, Bapak kok demen perang. Loh. Ya ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu. Negara-negara yang begitu makmur, begitu kuat, begitu kaya, diinvasi, diganggu, dihancurkan. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik, hanya dengan kata-kata. Melindungi adalah dengan kekuatan. Karena dari itu, penguatan ini bukan kita demen perang. Kita bertahan. Yang Anda nyinyirin itu, yang sudah membangun jalan dan jembatan sehingga anak-anak terhindar dari sekolah lepek-lepek bajunya. Itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Ini koruptor-koruptor, lihat ini. Mengejar impian. Di sekolah mereka basah, pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Akibat itu, video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk satuan tugas khusus darurat jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Yang Anda nyinyirin itu, dia udah membagikan ribuan Al-Quran, Iqra, di masjid-masjid terdampak di Aceh kemarin. Yang Anda nyinyirin itu, dia yang mengirimkan uang, beras, pasukan ke Gaza, Palestina, dan juga negara-negara Muslim lain. Yang Anda nyinyirin itu, dia yang membangun rumah sakit, puskesmas, untuk mereka yang membutuhkan. Yang Anda nyinyirin itu, dia yang mewajibkan uang hasil profit, konglomerat, wajib ditaruh dalam negeri sendiri. Dia. Masa nggak support orang kayak begini gitu? Tuh. Jadi siapa kemarin yang teriak, kita turunkan Prabowo? Hati-hati. Bisa jadi dia utusan dari orang-orang yang pengen menguasai kekayaan kita. Paham kan sekarang? Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, disebut sebagai raksasa yang tak terlihat. Menurut The Conversation, Indonesia memiliki wilayah darat dan laut yang cukup luas, sumber daya alam melimpah. Namun, negara ini tak cukup dikenal di seluruh dunia karena tidak sepopuler China maupun Amerika Serikat. Meski demikian, Indonesia berada di persimpangan jalur geografis, budaya, agama, politik, dan ekonomi yang membuatnya kawasan penting di Asia Tenggara. Tak hanya itu,
Indonesia juga diproyeksikan sebagai kekuatan dunia baru di masa depan, merupakan salah satu pendiri dari 5 anggota pendiri ASEAN yang dibentuk tahun 1967. Sekaligus, mewakili negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, khususnya, menjadi keamanan di Selat Malaka dan konflik Laut China Selatan. Indonesia dianggap sebagai negara yang netral, dengan status non-blok, tidak memihak pada kekuatan dunia, manapun entah China atau AS. Meski demikian, Indonesia merupakan salah satu negara penting di dunia, menurut situs berita Italia, Start Magazine. Tuh, dunia menganggap Indonesia adalah negara yang penting. Karena Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Masih mau kabur aja dulu lah. Kita pindah dari Indonesia, pindah sono, pindah. Pindah sono. Negara maju lagi goyah karena krisis energi. Tapi Indonesia justru stabil. Kok bisa? Ini bukan opini. Laporan dari JP Morgan yang dikutip CNBC Indonesia bilang, Indonesia termasuk yang paling tahan krisis energi. Di saat Jepang dan Eropa panik karena harga energi melonjak, Indonesia justru lebih tenang. Kenapa? Karena Indonesia punya 3 tameng utama. Pertama, batu bara melimpah, listrik tetap jalan. Kedua, subsidi dan kontrol harga, jadi gejolak global nggak langsung terasa. Ketiga, pasar domestik besar, ekonomi tetap muter. Jadi bukan karena Indonesia paling hebat, tapi karena sistemnya bikin kita lebih tahan guncangan global. Tuh, itu yang membuat kita lebih kuat daripada negara-negara lain di tengah situasi yang mencekam seperti ini. Krisis energi, krisis ekonomi sedang mengintai banyak negara. Dan mereka semua berpendapat atau beranggapan Indonesia kuat, teman-teman. Ini ada seorang atau sebuah lembaga ekonomi ya, JP Morgan, yang berpendapat bahwa Indonesia itu stabil. Artinya kuat. Ini JP Morgan bukan sembarang lembaga ekonomi loh.